Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Terserah kapan kalian nonton video ini. Yang penting jumpa lagi di konten Sonen. Ya, di video kali ini aku kembali dengan konsep konten ngebahas alias nge-review mainan series Tokusatsu. Dan di depan kita ini adalah DX Kiramai Changer dari series Kira Major gitu guys ya. Yap, di video kali ini aku dapetin mainan ini dengan kondisi loose ya, dengan ya kondisi lihat aja nih, udah ada lecet-lecetnya gitu kan, tapi elektroniknya masih sangat-sangat bagus gitu guys ya. Nah, sebelum masuk ke video aku ingin ngasih satu hal kalau ya video kali ini bakal banyak bacotan karena seperti biasanya aku gak cuma nge-review barang tapi juga ngejelasin semua hal baik detail kecil dan info penting biar kalian langsung ngerti kenapa harus beli DX Kiramai Changer ini gitu guys ya. Nah, tanpa basa-basi lagi, seperti inilah bentuk Kiramai Changer, kecil tapi ya simple ya, bisa dibawa kemana-mana nih, kelihatan lebih praktis ya gitu kan, dengan bentuknya ban karena tema seri Kira Major itu selain tema kristal juga dipadukan dengan tema kendaraan gitu guys ya. Ada kendaraannya jadi apa tuh, ada kristal yang jadi pemadam kebakaran, ada yang jadi pesawat, ada yang jadi mobil gitu kan, ada banyak lah pokoknya, lebih dari satu pokoknya. Nah, seperti ini bentuknya changer bracelet gitu ya. Dipakai di lengan bagian kiri gitu guys. Sesuai di serinya dipakai di bagian kiri seperti ini ya. Bentuknya kurang lebih kayak gini. Aku beli dapet dengan kondisi second. Yang minusnya katanya tuh di bagian ini nggak ada strap holder yang jadi kayak gini aja gitu guys. Tapi sejauh aku pakai sebelum bikin konten ini, ya apa namanya, jepitannya ini masih kuat kok, nggak mudah jatuh, jadi aman-aman aja ya walaupun tanpa strap holdernya gitu guys ya. Nah, seperti inilah bentuknya, bentuk ban, benar-benar bentuk ban ini bisa diputar nih, nggak bohong. Nah, bersuara pula ya, memang suara getarannya ya, bukan suara fiturnya kan gitu. Nah, seperti ini simple banget. Nanti lampunya ada di bagian sini gitu guys, jadi lampunya nggak cuman satu titik aja, jadi kayak menyeluruh ini ya. Makanya menurut aku uniknya dari Kira Major tuh lampunya itu menyeluruh, jadi tema kristalnya dan lampunya itu lebih ciamik, apalagi kalau dimainin di tempat yang gelap gitu guys ya. Oke, baterainya yang di sini baterai yang A3 ya, 3 biji, 3 batang itu bisa dimasukin di sini. Buka aja di sini ada bagian pinnya kayak pin HP gitu, buka aja mudah kok, gak perlu pakai obeng, cukup pakai apa namanya itu, lidi atau pakai tusuk gigi bisa lah, bukanya mudah banget, simple banget. Nah, sebelum kita ngidupin, aku ngetes dulu ke tanganku yang udah dewasa nih ya. Kan biasanya mainan DX itu dibuat untuk anak-anak, tapi apakah bisa untuk orang dewasa? Nah, sebenarnya kalau seperti ini maksudnya. Maksudnya seperti ini. Dengan tanganku yang beratnya 55 kg dan tinggi 170, ini masih enak dipakai sih, nggak kesepitan karena ya ukurannya juga bermacam-macam, bisa kalian setting yang mana sesuai dengan kalian. Kalau aku dengan bagian ini nih, nah ini kan tinggal 2 lagi nih, tapi aku di bagian ini udah muat kok. Kalau mau aku kencengi bisa sih sebenarnya jadi 4. Nah ini bisa. Nah, tapi ini udah nyaman bagi aku di posisi kayak gini. Nah gitu. Oke, jadi seperti inilah bentuk dari Kirame Changer kalau dipakai. Praktis banget sih ini, dibawa keliling-keliling ke event. Ya simple banget, terlalu simple, enak banget lah pokoknya. Oke, kita langsung coba aja biar aku nge-reviewnya lebih efisien nunjukin ke kalian. Nah, tombol ngidupinnya di bagian sini gitu guys ya, langsung aja kita hidupin. Nah, setelah ngidupin, lampunya kan seperti yang aku bilang full banget gitu. Wah, gila, keren banget gitu kan guys ya. Sesuai banget dengan temanya kristal gitu. Nah, sebelum apa tuh namanya tuh kita pencet tombol-tombol ini, aku mau kasih tahu dulu kalau tombol ini bukan tombol yang ceklek-ceklek gitu ya. Enggak, ini nih pakai sensor gitu guys. Sensornya kalau kalian tahu DX Vision Driver yang di bagian atasnya itu kan pakai sensor finger ya. Ya,
itu teknologinya atau fiturnya sama dengan Kirame Changer ini. Bahkan lebih dulu Kirame Changer dibikin fiturnya daripada Vision Driver gitu. Nah, ada 4 tombol yang nggak ada tombol kayak ini. Ini benar-benar datar banget guys. Itu dikarenakan dia pakai sensor sidik jari gitu guys. Jadi ya misalkan gini nih, aku pakai apa ya? Coba pakai benda untuk nancepinnya ini. Nah, anggaplah aku pakai benda airplug ini ya. Aku coba ketok-ketok nggak nyala gitu guys. Jadi bener-bener harus pakai sidik jari, bener-bener pakai tangan biar bisa mengaktifkan setiap fitur yang ada di DX Kirame Changer ini. Seperti ini. Oke, ini sidik jari, bener-bener sidik jari, bukan manekin, bukan boneka, bukan segala macam. Langsung aja. Nah, bisa kan? Gitu kan? Harus pakai sidik jari gitu guys. Nggak bisa pakai yang lain kayak gini. Nggak bisa pakai ini. Nggak aktif dia. Nah, dan ini suara standby sound dari Kirame Changer untuk Henshin. Dan setelah kita pencet di bagian merah ini, langsung aja kita putar. Oke, seperti itu suara Henshinnya. Mau dipencet berkali-kali suara Henshin tetap sama ya. Jadi setiap member tuh ya 5 ranger utama tuh suara Henshinnya sama, nggak ada variasi, nggak ada perbedaan gitu. Dan seperti kalian lihat tadi pas dia lampunya nyala setelah aku gesek untuk Henshin ya, lampunya ada 5 warna, merah, kuning, hijau, biru, pink, sesuai dengan warna para anggota Kirame Changer. Jadi sesuai banget gitu guys. Jadi ya ini satu changer untuk 5 orang gitu. Wah, mau jadi siapa kalian? Mau jadi warna ranger hijau, ranger biru, ranger pink, bisa semua, valid semua, terserah, nggak perlu lagi rebutan. Nah, tapi bagaimana bang kalau misalkan tanpa dipencet, yang bagian ini diputar? Oke, aku tes. Nah, itu ada lampu. Kita pencet lagi. Ya seperti itu ya, suaranya cuma kayak gitu dan warnanya merah ya, karena ranger utama di seri Kirame Changer tuh warna merah gitu guys. Jadi wajar-wajar aja yang diutama itu warna merah gitu guys. Dan fitur untuk di tombol paling atas ini yang di muka rangernya ini cuma satu doang, yaitu untuk Henshin doang. Sekarang kita belok ke kanan, yaitu tombol yang ini, gambar mobilnya. Nah, tombol gambar mobilnya ini ya, gambar mobilnya itu manggil kendaraannya dan juga dengeri suara tiap mesin-mesin. Jadi setiap mesin di seri Kirame Changer tuh punya jiwa. Mereka bisa ngomong, bisa segala macam kayak seri Go Onger gitu ya. Dan yang lain-lainnya banyak banget sih yang kendaraan bisa ngomong gitu. Selain Kirame Changer tuh banyak banget sih. Dan ya Kirame Changer menjadi salah satu mesin robot yang bisa ngomong atau ada jiwanya gitu guys ya. Nah, kita langsung aja pencet ini. Kita pencet pertama mesin fire gitu guys ya. Langsung aja kita putar. Nah, itu dengan warna merah kita memanggil mesin yang fire-nya gitu guys ya. Jadi dia di sini ada 5 suara mesin yang berbeda gitu. Contoh aku coba lagi. Dia berubah jadi warna kuning. Kita pencet lagi. Mesin Maha yang hijau, kita pencet lagi. Yang jet, yang pencet lagi. Mesin Helico gitu guys. Jadi ada 5 nih, kalau aku pencet lagi. Dia balik lagi ke yang merah yang pertama tadi gitu guys. Dan dari seluruh suara suara mobilnya ini, manggil mobilnya ini, aku paling suka yang warna pink, lucu aja gitu. Nah, coba ya. Tuh kan, itu lucu banget sih sumpah suaranya itu. Dan jangan lupa ya, tadi kan di bagian sini tuh ada gambar. Gambar itu ialah ke 5
mesin kira major tuh, yang ada yang helikopter, ada jet, ada mobil pemadam kebakaran, mobil balap, ada mesin sopel ya, ada 5 itu ada semua di gambar bagian ini. Jadi gak cuma lampu doang, tapi ada gambarnya. Nah, itu adalah suara kedua kalau misalkan setelah aku pejet dan aku putar-putar aja. Jadi, misalkan kalian sudah pejet, pilih aja mesin mana yang kalian suka gitu kan. Setelah kalian pejet kan, nanti ada suara dari mesinnya. Nah, setelah dari situ kalian putar-putar, nanti ada 2 suara gitu guys. Aku contohin lagi. Suara pertama. Nah, lagi. Jadi ada 2 suara guys, dan ngestak ke mesin yang heliko ya. Jadi ngestak terus ya, kecuali kalian pejet nanti dia berubah lah jadi mesin apa. Tapi selagi kalian nggak pejet-pejet, dia tetap warnanya jadi warna pink. Oke, lanjut ke tombol bagian bawah. Ini tombol calling ya, manggil mesin, maksudnya ngajak ngobrol, lebih tepatnya sih ngajak ngobrol mesin-mesin robotnya gitu guys. Oke, langsung aja kita pencet. Tuh kan, Kirame calling. Dan ini sedikit standby sound. Bentar sih standby soundnya, nggak lama. Nah, suara yang barusan tadi ya, suara mesinnya. Oke, masih belum. Ini langsung kehubung ke yang biru gitu guys. Jadi nggak cuman yang pink aja, nanti ganti-ganti loh. Coba. Nah, ini ke merah pula nih. Dia manggil merah pula. Sekarang yang kuning pula manggil. Panggil aja semuanya. Kayak warna ini, warna hijau. Nah, jadi satu kali mejet 5 suara itu muncul semua gitu guys. Wah gila, maruk banget nih suaranya. Jadi nggak bosen main ini karena banyak banget suaranya, seriusan. Dan tadi ya, pas kalau kalian putar lagi ya, yang momen dimana ada suara yang mesin warna pinknya itu, sebenarnya suaranya sama aja kayak yang ini tadi, yang salah satu dari suara yang tombol ini ya. Tapi karena ini mode calling, jadi ada suara tambahan kayak tadi, hello, heliko dayo. Nah, dan suara itu nggak ada pas di mode tombol ini gitu guys. Jadi ya kalau yang tombol ini suara setiap kursnya, setiap omongan para mesin sama aja. Cuman beda di bagian depan doang, karena bagian depan tuh kayak ngucap calling itu, hello dan segala macam seperti itulah. Dan langsung kita ke tombol bagian kiri yang terakhir nih. Nah, itu suara untuk manggil kristalnya. Jadi di seri Kirama itu ada bentuk kristal yang dimana kristalnya bisa jadi kendaraannya. Jadi bentuk bongkahan kristal terus bisa jadi kendaraan. Oke, langsung aja kita putar lagi. Kayak gitu suaranya, kayak suara sparkling ya, kayak muncul kristal. Lagi pecah lagi. Nah, dan terus juga ini ada 2 mode gitu guys. Pertama mode manggil kristal dan mode jadi robot. Oke, langsung aja aku pejet. Sekali lagi. Nah, itu suaranya mesin gatai, yang mana artinya mereka tuh bisa berkombinasi dari apa namanya, mobil-mobilnya atau kendaraan-kendaraannya berkombinasi jadi robot. Dan robotnya ada 3 mode di sini. Kita dengar aja. Nah, Grand Magi itu robot yang gabungannya ada tiga ya, yang warna merah, warna kuning, sama warna hijau. Jadi robot pertama itu Grand Magi ya. Oke, pencet lagi.
Nah, Sky Magic itu robot kedua yang gabungnya dua mesin, yaitu yang warna biru sama warna pink. Dan sesuai warnanya tadi ya, kalau Ground Magic muncul lampu warna merah, kuning, hijau. Terus kalau misalkan yang Mahajinnya tuh Sky Magicnya, maksudnya Sky Magicnya tuh warnanya biru sama warna pink sesuai dengan komponen gatanya. Oke, yang terakhir ini Kira Magic nih. Nah, Kira Magic ini robot utamanya yang mana 5 mesin Kirama itu bergabung jadi satu, yaitu Kira Magic. Nah, dan trivia terakhir nih, kalau kalian perhatikan ini kan tombolnya ada 4 nih. Tapi sebenarnya lampunya dan warna-warnanya ini ada 5 tuh, mewakili kelima sentai yang ada di Kira Magic tuh. Seperti ini, seperti kutunjuk ini. Ini mewakili warna merah. Terus ini mewakili warna yang bagus tadi mewakili warna hijau gitu. Coba. Nah, ini hijau nih pokoknya. Pokoknya ini mewakili warna hijau. Terus ini mewakili warna yang Ranger biru. Yang ini mewakili warna yang kuning dan sekaligus yang warna pinknya. Nah, itulah trivia terakhir mengenai DX Kira Changer. Ini menurut kalian worth nggak untuk dibeli? Kalau menurut aku, soundnya banyak banget, maruk banget dengan harga yang relatif murah ya kalau cek di Tokopedia zaman sekarang. Dan sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai review DX Kira Changer. Jika minat silakan beli dan jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.